Terima kasih masih bersama kami. Saya akan memperkenalkan dan bagaimana dengan penggunaan pH tanah, sekaligus dengan memperkenalkan halo Kabit ya, Kepala Bidang Pertanian Hortikultura. Sehat Pak, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan pH meter ya ini ya. meternya untuk digunakan untuk mengetahui kadar keasaman daripada tanah. Seperti itu. Di sini tombol on untuk menghidupkan, tombol off untuk mematikan, C Celcius, F Fahrenheit untuk mengukur temperatur suhu dan kelembapan. Nah, di belakangnya juga ada. Ini untuk mengetahui pH yang tadi itu. Jadi pengaturan yang untuk pengukuran pH tanah dengan temperatur ada di sini caranya digeser. Tinggal milih ya, kalau mau ukur pH geser ke pH, kalau untuk mengatur Celcius derajat apa? Suhu tinggal di Oke lah, kita hidupkan langsung ya. Ya untuk pH tanah ya. Tingkat kadar keasaman daripada tanah. Ini habis hujan jadi agak sedikit lembab. Ya. Seperti itu, kita tombol kita on kan. Nah, ini pas berarti 34 temperatur, berarti ketika kita mencari pH tanah kita geser yang di belakang tadi ke sebelah. Jadi pH ya. Itu sudah 7. Tusuk sini aja Mas. Sini. Yang mana? Ini coba kita lihat supaya kelihatan ya. Oke. Ini agak sedikit lembab ya. Ada airnya sedikit. Kita tusuk. Ya, kurang lebih kedalaman sekitar 15 sampai 20 cm. Berapa itu, Pak? 50. 50. Nah, ya, kita diamkan sekitar beberapa menit untuk sistem kerjanya. Masih 5,0. Ya, mungkin 5,0. 5,0 ya. Ya, ini ada tanda high, itu berarti 5 ke atas. Ada keterangan di dalamnya itu, ada high, ada normal, ada low. Oh, begitu ya. Seperti itu. Terus kita ganti untuk yang lain ya. Coba ke sebelah apa yang beda? di atas, Oh, di atas, di mulsanya pas di apa? Di anunya, di lubang mulsanya. Nah, di lubang itu. Lubang tanam. Coba lubang tanam, ya itu saja. Berapa kalau lubang tanam? Kita lihat ya, teman-teman ya. Apakah tetap sama ya? Ternyata berbeda, teman-teman. Ternyata lebih rendah, teman-teman. Ya, ini 4,5. Ternyata lebih lembah, ini Karena 4,5. tidak tersinar matahari ya. Lembab, justru udara panas di dalam ini enggak keluar, jadi terlalu lembab di dalamnya. Kayaknya seperti itu, ini malah berkurang. Coba kita pindah lagi di lubangnya. Ini kan kita tusuk di atas mulsanya. Kita pindah di sekitar ketinggalan. Ya, ini pindah lagi ternyata 5,0. Biasa kalau normalnya semangka itu pH berapa? Oke ya. 6 sampai 7. Itu ini masih 5. Ya, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa itu pH-nya 5,0. Jadi kalau pH yang bagus untuk pertanaman semangka, umumnya horti, itu sekitar 6 sampai 7 karena normalnya itu ya 7 itu, Ya, 6 sampai 7. 6 sampai 7. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan itu pH tanah supaya naik, yaitu dengan cara pengapuran. Ya, pengapuran. Terus untuk mengurangi kelembaban, ya kalau ini mulsa, ini sebenarnya kalau mulsa ini dipakai begini, ini sama dengan memantulkan kembali cahaya supaya cahayanya tidak masuk ke tanah. Oh. Jadi ada perlakuan khusus sebenarnya Pak ya. Kenapa Untuk mulsanya itu ada 2 warna? Nah, ini Ada teman-teman. silver, Ini ada ilmu hitam. baru lagi ya. Ya, ada silver, ada hitam. Kalau dia hitamnya di atas, dia menyerap sinar matahari, makanya kelembapan di bawah itu akan berkurang. Nah, kalau ini dia memantulkan sinar matahari karena daerah terbuka, dia akan memantulkan panas. Iya. Artinya tidak terserap ya. Tidak terserap semua. Tapi kalau dia hitam dia menyerap panas. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk pH mungkin perlu ditingkatkan dengan pengapuran tanah di sini. Tapi tidak terlalu rendah-rendah amat karena di sana juga ada 5,5 high itu artinya masih bisa mau ke atas ya tadi. masih bisa ke atas. Terus juga
mungkin berpengaruh dengan iklim juga, makanya dia agak lembab juga di sini. Ya mungkin penjelasan saya untuk sementara seperti itu. Jadi kalau mau meningkatkan dia punya pH mungkin perlu pengapuran. Ya, untuk petani-petani di sini saya harap semangat terus, tetap berjuang demi pertanian. Ya, kita terus berinovasi, mencari ilmu-ilmu baru dan menerapkan ilmu itu. Nah, di sini juga ada pengamat hama. Ini ada pengamat hama juga teman-teman ya. Jadi kita langsung coba sedikit bertanya dengan Pak Jamanto ini. Gimana Pak Jamanto menurut sampean ini untuk tanamannya ini? Monggo. Ya, ini gimana? Apa yang perlu diperbaiki gitu? Kalau dari pengamat hama saya sendiri dia lebih cenderung kondisinya normal aja. Normal ya, masih sesuai standar lah ya. Gitu. Untuk PT memang kelihatannya memang belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Jadi memang Di bagian sebelah tadi ada, tapi belum sampai menjalar ke yang lain. Untuk yang lain masih aman ya. Penanggulangannya masih bagus ya Pak ya. hanya mungkin Nah, ada tambahan sedikit. ini banyaknya cabang, Oh, banyak cabang-cabang air yang kurang produktif. Itu sebenarnya Mengganggu ya. untuk produksi besarnya buah. Itu yang pertama. Kemudian dia juga itu menjadi sarang kayak cendawan, Pak, Cendawan ya. kalau terlalu rimbun. Jadi kalau boleh dikurangi cabang-cabang air yang tidak produktif. Lebih baik kita tanaman kita tidak subur tapi buahnya banyak gitu. Ya, ya. Bukan artinya tidak subur itu dia tanaman itu tidak sehat, Ya. tapi tanaman itu teratur. Teratur ya. Kalau mungkin terlalu rapat, cabang-cabang air tidak ada yang dibuang, ya jelas akan menjadi sumber juga Siap. terhadap Itu ya teman-teman. Jadi pemangkasan juga perlu. pemangkasan perlu Mengurangi cendawan dan virus. mengenai benda Virus. cendawan itu. Oke Bapak, terima kasih sudah memberi penjelasan. Semoga videonya bermanfaat ya sobat-sobat semuanya. Nanti kita ketemu dan kembali lagi di video yang selanjutnya.